warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berguru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar perbedaan antara hadas dan najis. Insya Allah anak-anak sudah paham ya apa itu hadas dan apa itu najis. Walaupun hadas dan najis itu adalah dua hal yang berbeda, tapi mereka punya persamaan, yaitu dua-duanya harus dibersihkan. Cara membersihkan hadas dan najis tentu berbeda, tergantung masuk golongan besar atau golongan kecil. Hari ini kita akan belajar tentang cara membersihkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Anak-anakku yang Bu Isti banggakan, untuk menghilangkan hadas kecil kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan berwudu, yaitu bersuci dengan menggunakan air. Nah, apabila kita berada dalam suatu kondisi di mana kita kesulitan untuk mendapatkan air, maka kita bisa mengganti wudu dengan cara tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Dua-duanya ini disyariatkan dalam agama Islam. Sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana tata cara berwudu dan bertayamum dengan benar, anak-anak terlebih dahulu harus tahu apa saja yang menyebabkan tubuh kita ini menjadi berhadas kecil. Nah, sebab-sebab tubuh kita berhadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari dubur dan kubul kita. Apa itu dubur? Dubur itu adalah lubang belakang kita, tempat kita BAB. Sedangkan kubul adalah lubang depan kita, tempat keluarnya air kencing. Sebab yang kedua adalah kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslim. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan tangan kita. Selanjutnya disebabkan karena gila, pingsan, atau kita tertidur. Nah, kalau kita mengalami kelima itu, maka setelahnya tubuh kita menjadi berhadas kecil, dan itu bisa disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar, kalau bagi perempuan itu bisa disebabkan karena haid, atau bagi ibu-ibu itu nifas atau wiladah. Sedangkan bagi laki-laki, hadas besar bisa disebabkan karena dia mimpi basah. Hadas besar itu bisa disucikan dengan dua cara. Yang pertama adalah mandi besar. Bagaimana caranya? Nah, kita bahas belakangan. Atau yang kedua juga bisa dengan tayamum. Jadi tayamum ini pengganti bersuci baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara berwudu. Dalam berwudu ini ada anggota wudu yang wajib dibersihkan dan tidak boleh tertinggal. Bagian wudu yang wajib dibersihkan itu ada 4. Yang pertama adalah muka, yang kedua tangan, kemudian rambut, dan yang terakhir adalah kaki. Keempat ini tidak boleh tertinggal. Tapi ada beberapa cara berwudu yang kalau kita lakukan itu menjadi sempurna. Mari kita coba. Ya. Anak-anak masih ingat ya tepuk wudu ya, seperti yang diajarkan di TK-TK. Tepuk wudu, baca basmalah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Tapi karena anak-anak sekarang sudah bukan anak TK lagi,
sudah anak SD yang lebih besar, maka belajar pun harus ditingkatkan. Nah, sekarang Bu Guru mau menyampaikan beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita berwudu. Yang pertama adalah ketika kita kumur-kumur. Nah, dalam kumur-kumur ini harus sempurna, tidak boleh terburu-buru, ya. Ambil air lalu dilempar begitu saja. Ada yang seperti itu? Nah, itu tidak boleh. Yang betul adalah ambil air secukupnya, masukkan ke dalam mulut lalu dikocok, ke kanan, kocok ke kiri, baru dimuntahkan. Itu lakukan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung disebut istinsyaq, mengeluarkannya disebut istinsyaq. Ketika memasukkan, perhatikan Bu Guru, ambil air, kemudian hirup ke dalam, baru dikeluarkan, ya, jangan asal-asalan. Yang harus diperhatikan lagi adalah ketika kita membasuh muka. Membasuh muka ini semuanya harus merata sampai ke samping, ya. Yang mengenakan jilbab juga harus, maka jilbabnya bisa dilepas terlebih dulu. Jangan hanya bagian depan ada. Nah, guru sering melihat itu karena males dia melepas jilbab. Yang harus diperhatikan lagi ketika kita membasuh tangan, ini anak-anak juga masih sering salah. Kalau membasuh tangan harus sampai ke siku. Kalau tidak sampai ke siku berarti wudhunya tidak sah, ya, harus sampai ke siku. Selanjutnya ketika membasuh rambut, perhatikan untuk anak laki-laki mengusap rambut itu sampai ke belakang. Caranya ambil air, dihempaskan, lalu diusap dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan. Kalau perempuan cukup di bagian depan saja. Sedangkan untuk membasuh telinga itu kita bisa menggunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari jempol. Jari telunjuk kita pakai untuk membersihkan lubang bagian dalam, ya. Kemudian jempol itu untuk membersihkan lubang bagian belakang, jadi diputar. Nah, jadi nanti membersihkan telinganya bisa sempurna. Yang terakhir itu membasuh kaki. Membasuh kaki harus sampai mata kaki. Lakukan wudhu dengan sempurna karena wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Jika wudhunya itu tidak sah, maka sholat kita pun tidak akan sah. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang masih kurang paham, anak-anak boleh bertanya kepada guru. Demikian dari Bu Guru, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.